Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih semoga kalian sukses selalu. Dan tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Di depan saya sudah ada smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A76. Oppo A76 hadir dengan membawa berbagai penyegaran baru, mulai dari penggunaan prosesor baru Snapdragon 680 dan layar 90Hz. Langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang smartphone ini. Check it out! Oke, kita awali dulu dengan mengunboxing box smartphone ini. Saya menggunakan obeng karena gunting saya sampai sekarang belum balik. Dan kotak sudah terbuka. Di dalam kotak partisi pertama terdapat satu buah softcase, buku petunjuk kartu garansi serta SIM ejector. Kemudian di bagian paling bawah terdapat satu buah kepala charger, kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Oke, kemudian kita buka plastik yang masih menyelimuti bodi smartphone. Dan seperti ini bentuk dari smartphone Oppo A76-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Untuk bodi serta dimensi dari smartphone ini yaitu memiliki panjang kali lebar kali tinggi 164.4 dikali 75.7 dikali 8.4 mm. Kemudian smartphone ini memiliki berat sebesar 189 gram. Pada desainnya, Oppo A76 meneruskan ciri khas smartphone A series dengan desain Oppo Glow yang mengedepankan gradasi warna dinamis dan material yang bebas dari sidik jari serta tahan goresan. Selain itu, Oppo A76 didukung oleh sertifikasi IP5X untuk tahan debu, sertifikasi IPX4 untuk tahan air, dan pressure resistant sebesar 15 kg. Oke, kita buktikan tentang kebenaran dari sertifikasi IPX4 yaitu resisten terhadap water atau air ya. Saya akan melakukan uji coba dengan memasukkan smartphone ini ke wadah yang berisi air. Anggap aja apabila Anda menggunakan smartphone ini di cuaca hujan dan Anda simpan di kantong depan atau kantong celana, seperti ini. Dan pengujian ini hanya saya lakukan 1 menit, merendam smartphone di dalam wadah yang berisi air di dalam 1 menit. Apakah smartphone ini rusak atau masih berfungsi secara normal? Oke, hasilnya setelah 1 menit saya merendam atau meletakkan smartphone ini di wadah yang berisi air, ternyata smartphone masih berfungsi secara normal. Tidak ada kerusakan ataupun gangguan pada smartphone ini. Oke, sekarang kita bahas tentang layarnya. Menggunakan panel IPS LCD dan memiliki fitur refresh rate 90Hz serta memiliki screen to body rasionya mencapai 83.1%. Kemudian smartphone ini memiliki resolusi layar 720 x 1612 pixel. Kemudian untuk tingkat kecerahannya mencapai 600 nit dan tingkat kerapatan pixelnya mencapai 269 ppi. Keunggulan layar ini adalah refresh rate tinggi demi menambah pengalaman pengguna yang menyukai aktivitas media sosial, game hingga multimedia.
Oppo menyuguhkan layar dengan refresh rate 90Hz yang sangat terasa begitu smooth. Untuk ukuran layarnya sendiri terbilang besar, yang cukup luas berkat kehadiran layar yang berjenis spoon hole. Tingkat kecerahan normalnya yaitu 480 nit, namun saat di bawah terik matahari, smartphone ini mampu menghasilkan tingkat kecerahan hingga 600 nits. Kemudian kualitas gambarnya apabila kita gunakan smartphone ini untuk menonton konten-konten video masih terbilang bagus walaupun resolusinya hanya HD+. Namun sayangnya perangkat ini tidak menghadirkan speaker stereo sehingga pengalaman pengguna kurang memuaskan. Untuk spesifikasi yang dibawa menggunakan OS Android 11 dengan ColorOS 11.1. Sejatinya perangkat ini memiliki RAM 6GB namun ada teknologi expansion RAM, bisa diperluas hingga 5GB. Dan perangkat ini memiliki internal memori sampai 128GB. Dan apabila kurang bisa ditambahkan menggunakan micro SD. Pada chipsetnya ditanamkan Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G. Kemudian pada CPU-nya berjenis octa-core dengan kecepatan 4x2,4 GHz Kryo 265 Gold dan kecepatan 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver. Untuk urusan GPU diserahkan pada Adreno 610. Oppo A76 dijalankan dengan prosesor kelas menengah yaitu Qualcomm Snapdragon 680 yang dipadukan oleh RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Ditambah lagi dengan slot micro SD hingga 1TB. Dengan chipset ini membuat pengguna baterai menjadi lebih efisien. Kemudian perangkat ini menawarkan kinerja bebas lag. Nanti kita buktikan pada pengujian performanya yaitu bermain game. Lalu saya uji performanya menggunakan metode sintetis menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9.3 didapati skor hanya 260 ribuan. Kalau melihat hasil skor benchmark Antutu 260 ribuan, bisa dikatakan smartphone ini standar ya. Tidak ada yang lebih, tapi nanti kita uji performanya memainkan beberapa game ya. Pertama game ringan, lalu game berat, apakah memang bebas lag? Sebelum menguji performa memainkan game, saya ukur terlebih dahulu suhu awalnya, didapati suhu sekitar 32-33 derajat Celcius. Mengawali pengujian performa, memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik rata kanan. Melakukan uji performa memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini dengan durasi 1 jam full. Mengawali permainan ini memang saya tidak menemukan kendala apapun seperti adanya lag, frame yang terasa drop atau bahkan bodi belakang terasa panas. Tidak ada saya temukan sama sekali. Memainkan game Mobile Legends Bang Bang ini cukup lancar. Frame tetap terjaga, bahkan suhu perangkat juga tetap terjaga. Memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone Oppo A76 memang terasa lancar, apalagi di durasi yang cukup lama. Memang cukup lancar dan saya cukup membosankan memainkan Mobile Legends Bang Bang ini. Tapi untuk kalian semua, saya akan memperlihatkan bahwa smartphone ini bisa dimainkan di durasi yang cukup lama, apalagi hanya memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Dan hampir 1 jam saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang ini. Tidak ada perubahan untuk kualitas performanya, masih tetap lancar, tidak ada lag, tidak ada frame yang terasa drop. Bahkan untuk bodi belakang masih stabil, tidak menimbulkan hawa panas. Beralih saya memainkan game yang lumayan berat yaitu PUBG Mobile. Pada settingan grafiknya hanya mencapai HD, sedangkan untuk framenya sudah mencapai level high. Dan untuk durasi memainkan game PUBG Mobile saya samakan juga yaitu sekitar 1 jam. Pada awalnya saya pesimis dalam memainkan game berat seperti PUBG Mobile di perangkat ini, melihat raihan skor benchmark Antutu hanya mencapai 260 ribuan saja. Kemungkinan pasti banyak saya akan temukan kendala seperti frame drop atau bahkan lag.
Namun kenyataannya tidak berkata demikian. Dari awal saya memainkan game ini hingga akhir di durasi 1 jam saya belum menemukan adanya kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Kemudian untuk suhu perangkatnya memang terjadi kenaikan. Dari awal saya memainkan hingga di rentan waktu 30 menit terjadi peningkatan suhu. Namun dari 30 menit hingga 1 jam terjadi kestabilan atau penurunan. Dan alhasil 1 jam saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone Oppo A76 ini benar-benar tidak ada kendala. Namun sayangnya smartphone ini belum didukung atau dilengkapi dengan sensor gyro. Pada saat saya menggunakan teleskop masih menggunakan manual, jadi tidak bisa menggunakan sensor gyronya ya. Oke, menurut saya itu aja kekurangan dari smartphone ini saat memainkan game PUBG Mobile. Selebihnya smartphone ini bisa diandalkan dan sangat lancar untuk memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu yang cukup lama. Bagi kamu pecinta game online, saya sarankan untuk memiliki smartphone ini. Di rentan waktu yang cukup lama, smartphone ini bisa memainkan game berat sekalipun. Kemudian setelah saya memainkan game PUBG Mobile, saya ukur ulang untuk suhunya dan didapati suhu sekitar 34-35 derajat Celcius saja. Kemudian kita beralih ke bagian kameranya. Menggunakan setup dual kamera dengan besaran sensor kamera utama sebesar 13 megapiksel bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada sensor kamera sebesar 2 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor kedalaman. Kemudian kamera utama ini mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel per 30 fps. Sayangnya Oppo tidak membekalinya dengan fitur gyro atau ACE pada Oppo A76 sehingga sangat kurang menarik bagi para konsumen yang menyukai videografi. Pada kamera selfie yang berbentuk punsul memiliki besaran sensor 8 megapiksel bukan 2.0 yang berguna sebagai sensor wide. Kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel per 30 fps. Pada kamera utama Oppo A76 mendukung pembesaran digital hingga 6 kali dan 20 bidikan beruntun terus-menerus. Palet AI atau Artificial Intelligence disertakan sebagai fitur penyuntingannya. Kemudian ada fitur-fitur canggih yang disematkan pada Oppo A76 ini. Di antaranya adalah 360 derajat fill light yang berguna saat kondisi gelap, AI Natural Retouching, dan backlight HDR Portrait. Sayangnya di harga 3 jutaan ini Oppo hanya memberikan 2 buah kamera saja, tidak ada lensa ultrawide maupun makro. Dan berikut adalah contoh foto dan videonya yang dihasilkan dari kamera Oppo A76. Halo guys, inilah contoh kamera selfie pada kamera Oppo A76 ya di sore hari ini di dalam kabin ya. Di pencahayaan yang kurang ya, tapi untuk warnanya serta cahayanya, warnanya sedikit memucat tapi pencahayaannya bagus ya, terang. Walaupun keadaan di dalam kabin ini saya rasa untuk cahayanya kurang. Oke. Dan untuk kestabilannya juga bagus ya. Oke, kita lanjut ke pengaturannya lebih tinggi. Ini di pengaturan 1080 piksel ya. Untuk warnanya mending ya dibanding yang 720, walaupun masih memucat tapi mending, dan sedikit ada noise ya. Noise. Untuk ketajamannya sendiri serta kedetailan gambar lebih dibanding yang 720 piksel. Dan untuk kamera selfie ini ada bantuan pencahayaan dari monitornya ya, jadi wajah itu terlihat cerah ya, seperti ini. Oke guys, ini adalah kamera utama di pengaturan 720 piksel. Kita sedang berjalan ya, kita lihat kestabilan pada kameranya apakah stabil di jalan berlubang seperti ini.
Oke, terlihat stabil ya. Untuk warna-warna yang dihasilkan sama menyerupai dengan warna aslinya. Terus kecerahannya juga sama dengan gambar aslinya. Good. Stabil. Kalau fokusnya gimana ya? Coba ya. Oke. Fokusnya juga bekerja dengan baik ya. Cepat. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya. Nah, sekarang kita pengaturan 1080 pixel. Untuk warnanya sendiri sama ya, hampir sama dengan yang 720. Kecerahannya juga sama. Tidak ada noise ya. Untuk autofokusnya oke, cepat ya. Autofokusnya juga bekerja dengan cepat, bagus. Kestabilannya juga bagus. Walaupun kendaraan yang saya gunakan ini bergoyang-goyang, tapi stabil ya untuk pengambilan gambarnya. Bagus. Oke guys, ya seperti ini contoh kamera selfie di A76 ya. Untuk di siang hari di pengaturan 720 pixel, hasilnya sih memuaskan ya, mantap. Warnanya sedikit memucat ya, rada hujan. Tapi untuk ketajamannya juga sudah lumayan ya. Untuk laju bingkainya sendiri tidak terjadi masalah seperti lag atau patah-patah. Dan untuk kestabilannya ya bagus ya. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya di 1080 pixel. Dan ini di pengaturan 1080 pixel ya. Untuk kecerahannya bagus ya, warnanya juga mungkin ada efek beauty-nya ya, sehingga wajah saya nampak sedikit halus. Warnanya juga sedikit memutih ya. Terus untuk kejelasannya juga bagus ya, untuk detail gambarnya. Untuk laju bingkainya juga tidak ada masalah ya. Saya gerak-gerakan seperti ini, aman. Stabilannya juga aman. Good. Oke, ini di pengaturan kamera utama ya, 720 pixel nggak banget ya untuk objeknya. Tapi saya di sini memperlihatkan untuk fokusnya ya. Apabila saya pindah seperti ini ke sini, oke, fokusnya berjalan dengan baik ya dan cepat. Untuk warnanya sendiri sama seperti kamera selfie, warnanya sedikit agak memutih ya atau memucat. Untuk kejelasannya bagus ya. Untuk makronya bermain dengan bagus juga, tuh lihat ya. Kemudian untuk laju bingkainya saya gerakan ke atas bawah, ke kanan juga tidak terjadi delay ya, bagus. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya. Ini di pengaturan 1080 pixel. Untuk warnanya sendiri bagus ya, cenderung menyerupai dengan warna aslinya. Terus apabila disinari terik matahari ya cukup bagus ya, tidak backlight, keren. Autofokusnya sendiri oke, berjalan dengan baik ya, good. Nah, apabila kita dekatkan gini tuh masih terlihat jelas ya, guratan-guratan dari daunnya nampak ya. Oke, juga tidak terjadi backlight ya, keren. Halo guys, ya sekarang kami coba kamera selfie di pengaturan 1080 pixel. Nah, begini penampakannya guys. Ya, di belakang banyak cahaya tapi tetap terang ya, bagus. Mantap. Oke, sekarang kita bahas tentang audionya. Walaupun speakernya belum mendukung teknologi stereo speaker, namun menghasilkan suara yang nyaring namun tidak cempreng. Dan berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Oppo A76.
We can't stop looking up to. But do you feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. We can't stop looking up to. But do you feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. There's nobody else. Untuk fitur keamanannya, sensor sidik jari dijadikan satu dengan tombol power. Sedangkan untuk kualitas, sensor sidik jarinya dalam membuka kunci smartphone tergolong cepat. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya bisa diandalkan, cepat dalam membuka kunci smartphone. Untuk fitur-fitur tambahan lainnya, smartphone ini juga belum dilengkapi dengan sensor NFC, padahal harganya sudah 3 jutaan. Sangat disayangkan sekali, padahal pesaingnya di rentan harga yang sama sudah menyertakan fitur NFC pada smartphone-nya. Dan untuk baterainya, smartphone ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Oppo A76 adalah seri A pertama yang mendapatkan dukungan SuperFast 33 Watt. Oppo mengklaim teknologi pengisian cepat ini bisa mengisi penuh baterai dalam waktu sekitar 1 jam saja. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.